Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Engkau baik, karena Engkau setia. Tidak pernah berkesudahan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemakaianmu atas tim pujian penyembahan. Pagi juga hambamu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Yesus yang dipermuliakan. Agar melalui pengajaran yang kami dengar hari ini, umatmu dapat merasakan Yesus dalam hidup mereka. Mereka yang hadir di tempat ini lantai 1, 2, 3, dan 4. Bahkan mereka yang hadir di rumah mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Kuasa anugerah kasih sayang Tuhan menjamah hidup mereka. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Setiap perangkatan yang kami pakai, jaringan yang kami pakai, lancar di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sidang jemaat Allah Gereja Tiberias Indonesia yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, setiap lantai terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih kepada Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus atas anugerah dan kepercayaannya saya boleh melayani pada siang hari ini. Terima kasih kepada yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami mengasihi Bapak dan Ibu, kami bangga ada di bawah penggembalaan beliau. Haleluya, sama-sama kita akan siapkan hati kita, sambut kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati bisa tolong ditampilkan. Tema khotbahnya adalah The Promise of Goshen, atau janji Tuhan bagi mereka yang tinggal di tanah Goshen. Saudara bisa lihat ke saya sebentar, karena pembukaan awal ini akan menentukan pengertian saudara dalam keseluruh firman hari ini. Goshen adalah sebuah tempat di mana orang Israel tinggal pada masa perbudakan oleh bangsa Mesir. Long story short saudara, ketika Yusuf dipercaya untuk menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, Alkitab katakan terjadi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Pada masa kelaparan di seluruh muka bumi tidak ada makanan, tetapi di tanah Mesir ada makanan. Kenapa? Karena ada anak Tuhan Yusuf namanya di sana. Katakan amin saudara. Dan singkat cerita, keluarga dari Yusuf, Yakub beserta abang-abangnya, adik-adiknya datang ke Mesir. Dan karena Firaun sangat mengasihi, Firaun pada zamannya Yusuf sangat mengasihi Yusuf, maka Firaun menempatkan mereka di sebuah tempat yang bernama Goshen. Kalau saudara belajar Alkitab, perjanjian lama adalah gambaran atau istilah teologinya tipologi dari perjanjian baru. Apa yang terjadi di perjanjian lama seringkali digenapi. Sama-sama bilang sama saya, digenapi. Digenapi di mana? Di perjanjian baru. Dan hari kita akan belajar, sama-sama kita buka The Promise of Goshen, terambil dari Kejadian 45 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kejadian 45 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk saya baca ayat yang ke-7, saudara baca ayat yang ke-8, demikian seterusnya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. 8 saudara. Tetapi Allah dialah dan Tuhan atas seluruh istananya sebagai kuasa atas seluruh. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya. Beginilah kata Yusuf, anakmu
Allah telah menempatkan aku sebagai Tuhan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Jangan tunggu-tunggu. Ayat yang ke-10 sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku engkau serta anak dan cucumu, kambing domba, lembu sapimu dan segala milikmu. Alkitab katakan Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Di dalam keadaan masa kelaparan, dalam keadaan masa sukar, orang Israel mendapatkan tempat perlindungan mereka di Goshen. Mengapa di Goshen? Karena Goshen adalah tempat di mana orang Ibrani, orang Israel dipercayakan tinggal di tempat itu. Yang menarik hari ini saudara dan saya, engkau yang tinggal dalam tanda kutip di Goshen, juga engkau dan aku adalah orang-orang yang terpelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Pertanyaannya, apa sih arti nama Goshen? Arti dari nama Goshen adalah mendekatlah atau drawing near. Arti dari nama Goshen. Yusuf bilang sama keluarganya, kalau kamu Goshen sama aku, mendekat sama aku akan pelihara kamu. Kalau kamu tinggal dekat sama aku bisa jaga kamu. Jadi arti dari nama Goshen adalah mendekat, drawing near, nempel sama aku. Nah ayat ini juga berlaku sampai hari ini. Tuhan juga berkata sama saudara, mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Karena jauh dari Tuhan engkau berantakan. Mendekat kepada Tuhan engkau terpelihara. Ketika engkau nempel sama Tuhan, dekat sama Tuhan, maka Allah akan membuat perbedaan dalam hidup saudara. Sama-sama bilang sama saya ketika saya mendekat sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan buat perbedaan. Draw near to God. Ketika saudara draw near to God, Anda mendekat kepada Tuhan, Dia akan melindungi dan memelihara Anda. Goshen, mendekat. Goshen ini bukan Goshen aplikasi Gojek ya. Saudara bilang nih Goshen nih Gojek nih. Mbak sesuai titik lokasinya mbak. Enggak begitu. Goshen itu G-O-S-E-N-D. Kalau ini G-O-S, nggak usah saya jelasin, saudara ngerti lah. Goshen, mendekat, drawing near. Saya mau bilang sama saudara. Kalau saudara mendekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Nempel, mendekat, cari Tuhan. Tuhan akan buat perbedaan dalam hidup saudara. Kita lihat dasar firman, ayat ini luar biasa sekali. Saudara bisa baca ayatnya. Maliaki 3, ayat yang ke-18. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama Tiberias Gading Nias yang di rumah, kita baca dengan semangat 4-5. 1, 2, 3, ya. Maka kamu antara orang benar dan orang fasik, antara dan orang yang tidak. Sekali lagi, maka kamu akan melihat perbedaan antara dan orang. Sama-sama bilang sama saya akan melihat. Sama-sama bilang sama saya, perbedaan. Alkitab katakan engkau yang Goshen, engkau yang drawing near to God, engkau yang mendekat kepada Tuhan, Tuhan bedakan saudara. Wah kurang semangat. Engkau yang mendekat sama Tuhan, engkau yang Goshen sama Tuhan, Tuhan bedakan saudara. Tuhan khususkan saudara. Tuhan istimewakan saudara. Bukankah betul hari-hari ini kehidupan antara orang jahat sama orang baik kelihatannya gak ada bedanya? Bukankah betul kadang-kadang justru kalau kita lihat hidup orang jahat kayaknya lebih baik dari hidup orang baik. Tapi saya mau bilang sama saudara, tetaplah jadi orang baik. Tetaplah lakukan yang baik. Tetaplah kejar kekudusan kesucian. Karena jerih payah saudara kejar Tuhan, Tuhan akan buat perbedaan. Tuhan akan bedakan saudara. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada banyak orang bilang, oh Pak Pendeta, hidup dalam kekudusan kok tetap susah. Pak Pendeta, jadi anak muda yang hidup benar tetap susah. Pak Pendeta, jadi anak Tuhan yang berusaha menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Kayaknya gak ada perbedaan. Dengar baik, di akhir zaman ini, Dia akan kembali buat perbedaan. Di akhir zaman ini, Dia akan bedakan usahamu. Dia akan bedakan tokomu. Dia akan bedakan kesehatanmu. Dia akan bedakan perusahaanmu. Dia akan bedakan hidup saudara dan saya. Orang yang mendekat sama Tuhan, Goshen, nempel sama Tuhan, hidupnya
pasti dibedakan sama Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya pasti dibedakan. Lebih semangat lagi, saya pasti dibedakan. Saya dikhususkan. Saya diistimewakan. Kita buka dasar firman Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Sama-sama kita baca Gading Nias. 1, 2, 3, ya. Umatku akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan lebih keras lagi di rumah di Gading Nias. 1, 2, 3. Umatku akan melihat lagi perbedaan. Umatku akan melihat lagi, ini janji Tuhan. Sidang jemaat Allah di tempat ini. Ini janjinya kepada saudara. Engkau akan melihat lagi setiap saudara yang rajin jam 2 siang ke Gading Nias. Dengan orang yang gak pernah cari Tuhan. Setiap saudara yang rajin bangun pagi baca Alkitab. Dengan orang yang gak pernah baca Alkitab. Setiap saudara yang rajin mengampuni, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Engkau akan melihat, engkau dibedakan dalam hidupmu. Engkau dikhususkan dalam hidupmu. Ada seorang jemaat yang dibedakan. Dia seorang pengusaha restoran seafood. Bukan orang kaya. Hanya orang keturunan Chinese yang percaya sama Tuhan. Punya usaha. Dia mulai dari usaha restoran yang kecil. Sama-sama bilang sama saya, yang kecil. Restorannya seafood di pinggir jalan. Kiri kanan ruko besar. Kiri kanan punya usaha yang maju. Kiri kanan pakai dukun. Kiri kanan pakai opo-opo. Kiri kanan pakai tepekong. Kiri kanan pakai kuasa gelap. Ini pengusaha ini saudara cuman pakai minyak urapan. Urapi tokonya, buka toko, nyembah Tuhan. Tutup toko, nyembah Tuhan. Berapa yang beli, kamsia sama Tuhan. Berapa yang gak beli, kamsia sama Tuhan. Kalau habis, kamsia sama Tuhan. Kalau gak habis juga kamsia sama Tuhan. Bulan pertama kiri kanan rame, tokonya sepi. Bulan kedua kiri kanan tambah rame, tokonya tetap sepi. Tapi firman Tuhan berkata, aku akan buat perbedaan. Saya ulang sekali lagi, aku akan buat terjadi yang namanya kebakaran. Kanan kebakar, kiri kebakar. Ketika api mau masuk ke punya restoran dia, ke toko dia, apinya kayak terbang ke tempat yang lain. Tuhan buat perbedaan hari itu bagi toko orang itu. Kiri kanan kebakar. Saudara dan saya yang Goshen, dekat sama Tuhan. Engkau dan aku dibedakan oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. I speak to your spirit. Untuk yang nonton, saya bicara sama roh saudara. Keluar rumah punya iman, aku dibedakan. Masuk kantor punya iman, aku dibedakan. Engkau yang sedang dealing tender, aku dibedakan. Kita lihat firman Tuhan. Saudara siap diberkati? Lebih keras, saudara siap diberkati? Amin. Keluaran 8, ayat yang ke-22. Sama-sama kita baca, Tiberias, Gading Nias dan di rumah. 1, 2, 3, ya. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan, membedakan tanah Goshen di mana orang-orang benar tinggal sehingga tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui, sama-sama bantu saya, bahwa ada. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan. Aku akan membedakan tanah Goshen. Goshen apa artinya tadi? Mendekat. Engkau yang mendekat sama Tuhan, Dia akan mengecualikan engkau. Kerusuhan, kehancuran, kerugian, pandemi, engkau dan aku dibedakan. Ada hal buruk terjadi, engkau dan aku dikecualikan. Orang lain gulung tikar dan sebagainya, justru engkau dikhususkan, dibedakan. Saya berdoa, sama-sama angkat tanganmu. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku yang punya Yesus. Aku yang dekat sama Yesus. Hidupku dibedakan, dikhususkan,
dikecualikan. Di dalam nama Yesus, aku berbeda dari dunia ini. Yang percaya katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya ikut Tuhan udah cukup lama. Saya tiap kali kemana-mana ambil minyak, saya urapi kepala saya dengan minyak. Saya percaya ketika saya diurapi dengan minyak, saya dibedakan, saya dikhususkan, saya menjadi dikecualikan. Kemana-mana pergi, jalan ke luar negeri bukan karena orang kaya, karena Tuhan baik aja. Kelasnya ekonomi, mau beli bisnis, harganya minta ampun. Udahlah, kalau bisnis nyampe duluan gue beli. Masalah bisnis ekonomi sama juga nyampe di pesawat. Pramugarinya lihat saya. Sir, please follow me. Oh, I will follow you. Wherever you go, we go. Dari ekonomi pindah ke bisnis. Pertanyaan pertama saya tanya, ini bayar apa enggak? Dia bilang enggak. Loh kok bisa? Saya lihat muka bapak sama istri. Kita ada beberapa stok. Kita khusus kasih lihat bapak. Saya ngopi di Kelapa Gading di daerah Bekasi. Antri kopinya. Antri. Saya di belakang. Saya begini-gini lihat. Terus baristanya lihat saya begini. Pendeta Gideon. Mau ngopi? Kagak, mau mancing. Ya ngopi lah Bambang. Jadi gini. Mau ngopi? Saya bilang. Iya. Tunggu ya. Saya bilang. Aku menunggumu. Sampai kapanpun aku setia menantimu. Terus dia tanya sama saya. Mau kopi apa Pak Pendeta? Saya bilang karamel macchiato. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Hot apa ice? Saya bilang hot. Oh tambahin brown sugar ya. Diaduk-aduk. Dia bilang wait ya Pak Pendeta. Gak berapa lama dia bilang Pak Pendeta bisa kemari gak? Saya bilang kamu bisa kemari gak? Saya beneran saya dekat ke meja dia. Dia kasih itu. Nih Pak Pendeta, buat pendeta saya sekalian ya sama roti. Terus saya tanya, ini bayar enggak? Buat pendeta gratis, kamu warga surga. Kau jangan tepuk tangan, memang mental gratisan kau memang. Poin saya, kalau engkau Goshen, jangan otakmu langsung Gojek, awas kau. Kalau engkau Goshen, drawing near to God, dekat sama Tuhan. Dijauhkan Tuhan mencuri kemuliaannya. Tapi ia di atas ia, di atas tidak. Beberapa minggu atau bahkan mungkin bulan belakangan ini, jam 2, jam 3 pagi. Tuhan bangunin terus. Jam 2 lagi tidur, tiba-tiba melek. Saya tahu tuh kalau udah gitu suruh doa. Tapi kadang-kadang kan ngantuk kan. Udahlah jangan sosok suci lah lu pada-pada lah. Enggak Pak Pendeta enggak, ngantuk kan. Jadi kadang-kadang gitu saya tidur lagi. Terus tiba-tiba melek lagi. Terus saya kadang-kadang suka kepala batu kan. Tidur lagi. Terus kayak Roh Kudus bilang kalau lo gak bangun selamanya. Lo ya bangun langsung. Kan tadi malam habis konseling orang sampai setengah 12. Konseling pemberkatan pernikahan. Tidur jam 2, jam 3 bangun. Saya berusaha excuse sama Tuhan. Saya bilang Tuhan besok saya 8 sesi Tuhan. Saya doa hari Senin deh. Tapi mau tidur gak bisa, melek lagi. Nengok ke kiri, istri lagi begini. Ini pakai mic ya. Saya turun ke ruang doa saya. Saya gak ngomong apa-apa, Tuhan tahu. Iya di atas itu. Saya diem, tutup mata saya. Saya bilang speak to me Lord. Tuhan taruh di hati apa? Mendekat kepadaku. Nempel sama aku. Cari perkenananku. Ketika engkau mendekat kepadaku, aku pelihara kamu. Gak kerasa, netes air mata saya. Nangis. Karena jemaat gak ada yang tepuk tangan, saya nangis. Gitu. Mendekat kepada Tuhan. Ketika engkau mendekat sama Tuhan, engkau dibedakan. Ketika engkau nempel sama Tuhan, engkau dibedakan. Ketika Tuhan yang menjadi kesukaanmu, engkau dikhususkan. 1000 rebah di sisi kirimu. 10.000 rebah di sebelah kananmu. Engkau dan aku dibedakan. Engkau dan aku dikhususkan. Engkau dan aku
diberkati berkelimpahan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita lihat lagi dasar kebenaran firman Tuhan. Ini satu ayat yang sangat saya suka. Seluruh orang Tiberias harus tahu. Ayat ini saudara menggambarkan kepada saudara Wahyu 6. Ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca. Gereja Tiberias Indonesia. Lantai 1, 2, 3, dan 4. Sampai seluruh yang menonton dimanapun saudara berada. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ya, dan aku seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ayat ini memberikan sebuah informasi yang tegas, lugas, belak-belakan, clear. Kristal clear, jelas banget bahwa di akhir zaman, saudara bisa lihat ke saya, di akhir zaman akan terjadi sebuah krisis maha dahsyat. Bukan lagi krisis moneter, bukan lagi krisis total. Tapi udah krisis dayanti. Krisis daya sampai mati. Karena ayat ini bilang, secupak gandum sedinar. Saudara tahu secupak berapa? Segenggam. Ambil beras, genggam di tangan. Itu secupak. Segenggam. Saudara tahu sedinar berapa? Upah gaji 1 hari. Rumah saya berapa waktu lalu lagi direnovasi. Dari 2 hektar jadi 5 hektar. Gak tahu tuh rumah siapa, salah rumah kayaknya. Tukang yang kerjaan rumah saya bilang gaji 1 hari di Jakarta paling kecil 100 ribu. Paling murah, paling mahal 150 ribu. Kita ambil tengah aja 100 ribu. Jadi pada masa itu krisis dayanti. Krisis daya sampai mati. Pada masa itu beli beras segenggam harganya 100 ribu. Tadi saya tanya di cabang BCP, tanya cabang Marina, tanya cabang SCBD. Saya mau tanya cabang Kelapa Gading. Di sini beras seliter berapa Bapak Ibu? 10 ribu. Oh ternyata semua sama ya. 10 ribu. Itu seliter. Tapi pada masa itu, masa krisis moneter, saudara cuma bisa beli beras 100 ribu. Segenggam. Itu masa yang mengerikan. Tapi ayat ini luar biasa. Mengapa Papa Riaji sering ngomong ini berkali-kali. Dan aku mendengar di ketengah 4 makhluk itu berkata. 4 makhluk adalah kerubium. Siapa kerubium? Ini dia nih kerubium. Bukan itu salib, ini dia. Ini kerubium. Ini alfa, ini omega. Ini yang awal, yang akhir. Ini kerubium. Kerubium siapa? Dia adalah penjaga the most holy ground. Tempat ruangan maha kudus. Kerubium ada yang mukanya seperti domba, anak domba. Ada yang mukanya seperti anak singa. Ada yang mukanya seperti anak manusia. Ada yang mukanya lagi saudara seperti anak Raja Wali. Mengapa? Karena itu merepresent, menggambarkan Yesus. Yesus adalah disebut sebagai anak manusia. Dia disebut sebagai singa dari Yehuda. Dia disebut sebagai apa saudara? Anak domba Allah. Dia disebut sebagai yang terakhir tadi. Raja Wali. Di ketengah 4 makhluk itu. Di tengah-tengah itu. The most holy ground. Tempat yang paling kudus. Dan aku mendengar. Seperti ada suara. Di ketengah 4 makhluk itu. Apa suaranya? Siapa yang ngomong di tengah 4 makhluk itu? Siapa? 4 kerubim di tengah-tengah. Yang ngomong di tengah 4 makhluk itu God himself. Tuhan sendiri. Tuhan lihat kehancuran di dunia. Tuhan lihat berantaknya dunia. Tuhan lihat kemiskinan, kebangkrutan, sakit penyakit, pandemi dan sebagainya. Ada sebuah intervensi. Sama-sama bilang sama saya, ada sebuah intervensi. Lebih keras lagi, ada sebuah intervensi. Apa intervensinya? Yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan
dirusakkan. Tiberias, bersukacitalah. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhanmu dan Tuhanku. Sama-sama bilang sama saya yang ada minyak. Saya yang ada anggur. Saya tidak akan dirusakkan. Sama-sama bilang sama saya, kesehatan saya tidak dirusakkan. Sama-sama bilang sama saya, ekonomi saya tidak dirusakkan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya tidak dirusakkan. Yang percaya katakan amin. Apa minyak dan anggur? Saudara pasti tahu orang Tiberias. Minyak adalah gambaran pengurapan. Orang yang diurapi dengan minyak dibedakan, dikhususkan, dispesialkan. Saya pernah khotbah beberapa minggu lalu. Anggur adalah gambaran pengorbanan darah Yesus. Gini aja kok gak ngerti ayatnya. Ada banyak orang bilang ini dialog sama terserah mereka. Ini adalah perkataan profetik. Kita percaya, saudara yang setiap hari terima tubuh darah Yesus. Saudara yang tiap hari diurapi dengan minyak kudusnya. Tinggal dalam pertobatan. Firman Allah mengatakan, engkau dibedakan, engkau dikhususkan, engkau diistimewakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya gak pernah lupa. Ada seorang perempuan divonis oleh dokter mengalami kanker. Saudara, ada sebuah bongkahan daging di lehernya. Bongkahan daging di lehernya. Dokter bilang harus operasi. Karena bongkahan dagingnya terlalu besar, rasa-rasanya sulit operasi. Apa yang dilakukan? Dia cuma perjamuan kudus, terima minyak urapan. Dia datang ibadah, pulang habis perjamuan dia rasa mual. Keluarganya pikir, jangan-jangan masuk angin. Dan ketika yang terakhir keluar beberapa jenis daging kecil. Dan keluar. Tadinya vonis operasi. Tapi karena dibedakan. Karena dikhususkan. Karena diistimewakan. Daging dalam lehernya. Tumor dalam lehernya. Sembuh. Sempurna sehat. Tuhan membedakan saudara dan saya. Kita akan belajar hari ini. Mengapa Goshen? Mengapa harus tinggal di Goshen? Saya minta tolong imam musik saudara Catur untuk bantu saya. Mengapa harus tinggal di Goshen? Yang pertama, kita masuk dalam inti khotbah saya. Yang pertama, mengapa harus tinggal di Goshen? Goshen is the place of provision. Goshen adalah tempat penyediaan. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya mendekat sama Tuhan. Ini kayak lemes banget akhir bulan ya. Udah habis hepengmu ya. Bilang kiri kanan, lu semangat woi, semangat woi. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya mendekat sama Tuhan. Saya dan keperluan saya disediakan oleh surga. Alkitab katakan demikian ayat yang ke-10. Imam musik, Catur bisa bantu saya. Sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Di sanalah aku mau melihara engkau sebab kelaparan. Masih ada 5 tahun lagi supaya engkau jangan jatuh miskin. Bersama seisi rumahmu, semua orang yang ikut serta dengan engkau. Kita gak pernah tahu berapa lama pandemi ini berakhir. Kita gak pernah tahu ada apa di masa depan. Kita gak pernah tahu siapa orang yang bangkit serang kita di masa depan. Tapi saya mau bilang sama saudara. Siapapun musuhmu, siapapun lawanmu, apapun tantanganmu. Tapi kalau engkau Goshen. Memang susah ya ngilangin Goshen dari itu ya. Dari Gojek itu ya. Karena Goshen langsung ingat, ting dong, jangan lupa bintang 5 Pak. Tapi kalau engkau Goshen, nempel sama Tuhan. Kebutuhanmu, keperluanmu, keberadaanmu. Tuhan yang pelihara engkau. Tuhan yang jaga engkau. Tuhan yang lindungi engkau. Amin. Goshen yang kedua berikutnya dikatakan demikian. Yang kedua, Goshen is the best place in this world. Goshen adalah tempat terbaik di dunia. Dasar firmannya. Sama-sama kita baca. Dalam Kejadian 47 ayat yang ke-6a. 3, 2, 1, ya. Tunjukkanlah kepada sama-sama bilang sama saya tempat terbaik.
Di dunia ini tempat teraman, tempat terbaik dalam kehidupan orang percaya hanya dekat kepada Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Lebih lagi Gading Nias. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Angkat tanganmu, katakan. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Alkitab katakan, Goshen, tempat terbaik. Dekat sama Tuhan, kau aman. Dan yang terakhir, Goshen is a place of refuge for God's people. Alkitab katakan, saudara tahu ketika 10 tulah menghantam Mesir, Goshen adalah bagian dari Mesir. Tapi tahukah saudara, di mana ada tulah katak, di mana ada tulah kegelapan, tulah darah, tulah penghukuman dan sebagainya. Tetapi di Goshen, di tempat di mana Allah berada, aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Sebagai contoh, seluruh Kelapa Gading, ini contoh ya. Kelapa Gading, ada yang namanya kegelapan, tapi di Gading Nias terang benderang. Di Kelapa Gading ada lalat pikat, tapi di Gading Nias bebas lalat pikat. Di Kelapa Gading seluruh di daerah Mesir, seluruh anak pertama dari ditata Firaun sampai yang ada di dalam perbudakan, bahkan binatang anak pertama, tulah, kutuk, anak sulung, mati semua. Tapi di tanah Goshen tidak ada yang mati. Kenapa? Karena ada darah. Darah hanya dicurahkan. Darah domba. Di atas, di kanan, di kiri. Kalau sudah lihat gambarnya, membentuk cross. Salib. Kalau darah binatang aja hebatnya luar biasa. Apalagi darah yang tak bercacat. Darah yang tak bernoda. Darah Yesus jauh lebih hebat dari setiap musuh penghalang saudara. Jangan malu-malu. Nanti pulang bawa perjamuan yang banyak. Biasakan gitu perjamuan plastik-plastik terangkat. Karena engkau tahu di balik darah Yesus ada kuasa yang luar biasa. Jangan malu-malu. Ambil minyak, urapi kepalamu. Karena engkau tahu ketika saya diurapi, saya dibedakan. Saya dikhususkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana hidup di Goshen? Kan itu pertanyaannya. Ya kan? Oh, gak ada yang nanya. Saya nanya sendiri, jawab sendiri. Bagaimana? Pertanyaannya gitu. Bagaimana hidup di Goshen? Sederhana. Jadilah orang. Dengar baik. Seluruh lantai. Saya senang sekali di bawah tadi lihat ada banyak orang lantai 1. Dengar baik. Untuk hidup di Goshen. Goshen adalah tempat di mana Tuhan ada. Drawing near. Dekat sama Tuhan. Untuk hidup di Goshen. Cuman satu. Apa caranya? Adalah orang yang tidak pernah berbantah-bantah sama Tuhan. Orang yang selalu setuju sama Tuhan. Contohnya siapa? Abraham. Abraham disuruh Tuhan keluar dari Ur Kaldim. Abraham, iya. Dia keluar. Abraham disuruh korbanin anaknya yang tunggal. Abraham, iya. Dia keluar. Dikorbanin. Abraham disuruh mengusir Hagar. Disuruh mengusir Ismail. Iya. Dia ikut. Goshen adalah tempat di mana orang Israel dibuang oleh Firaun. Orang Israel dibuang oleh Firaun. Itu tempat pembuangan. Tapi kabar baiknya hari ini. Tempat pembuangan diubah oleh Tuhan jadi tempat perlindungan. Kalau hari ini kau dibuang oleh bosmu, kalau hari ini kau disingkirin oleh bosmu, kalau hari ini bosmu karena engkau orang Kristen kau disingkirin, jangan marah.
Karena apa yang hari ini kelihatan pembuangan, di kemudian hari engkau akan tahu. Justru bukan pembuangan, tapi perlindungan dari Tuhan. Allah sedang melindungi engkau. Makanya hatimu luwes saja sama Tuhan. Iya aja. Orang mau singkirin, orang mau buang, orang mau buat apa aja. Tuhanmu tidak terlelap. Tuhanmu tidak tidur. Ada pengusaha bilang sama saya. Dia ngelamar, dia pegawai negeri, pengen jadi kepala dinas. Karena Kristen, gak bisa masuk. Pak begini-gini Pak, mana saya Kristen begini-gini. Makanya jangan punya mental minoritas, milikilah mental kerajaan surga. Bukan mental minoritas, Yusuf cuma sendiri, tapi mengubah Mesir. Buat apa rame-rame, tapi gak buat apa-apa. Bukan mental minoritas, tapi mental kerajaan surga. Yusuf disingkirin, diapain? Tempat pembuangan. Orang ini gak jadi kepala dinas. Dia kecewa sama Tuhan. Saya bilang lihat nanti. Kau akan ngerti. Dan berapa waktu lalu dia WA saya. Dia kirim tautan berita. Orang ini kepala dinas yang geser dia. Diangkat, diambil sama sebuah lembaga anti surah. Ketangkep tangan. Dia bilang aduh Pak. Coba saya jadi kepala dinas saya yang ketangkep kali. Dalam hati gue kemarin bibir lo moncong. Makanya iya aja sama Tuhan. Hidupmu hidupku di tangan dia. Iya aja. Suruh ke kiri, iya. Suruh ke kanan, iya. Lepasin bisnis, iya. Kau yang punya pasangan yang gak seiman, putusin. Kalau engkau masih bilang enggak, ya udahlah. Iya di hari ini, dengar baik, iya di hari ini akan memberkati engkau di hari depan. Tidak di hari ini akan menghancurkan engkau di hari depan. Jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Kita angkat lagu ini dari awal sama-sama katakan. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Garinias, angkat tanganmu dengan bangga. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sambil angkat tanganmu, ku jawab ya, ku jawab ya, ya. Kami jawab ya, ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Mari hanya jemaat Tuhan sambil angkat tanganmu dua-dua. Ku jawab ya. Ku jawab. Lebih keras lagi. Ku jawab ya.
jawab ya. Meteraikan firman-Mu bertumbuh berakar berbuah. Kami mau tinggal di Goshen. Kami mau mendekat, drawing near to you, our Lord Jesus Christ. Kami mau tinggal dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, diurapi dengan minyak kudus-Mu. Kami percaya hanya orang yang dekat sama Tuhan yang tidak akan dihancurkan, yang tidak akan dirusakkan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berapapun persembahan umat-Mu, Tuhan yang balas dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang siap memberi yang terbaik. Sama-sama kita katakan, amin. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa.